warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Agustin. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang Internet Gateway. Namun sebelum ke materi pertama, saya memiliki beberapa submateri ya teman-teman, di antaranya yaitu ada pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, konsep WAN dengan metode DHCP client, konsep WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, matrix, pelatihan konfigurasi, dan yang terakhir ada ARP. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Terdapat 5 PC klien, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Goals-nya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan disaring ke klien, sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian disaring ke klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools ataupun sisi klien. Kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Nah, teman-teman, materi selanjutnya ada cara menambahkan switch. Yang pertama, klik 2 kali, lalu pilih node. Setelah itu, kita pilih Cisco. Nah, setelah pilih Cisco, nanti muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk image-nya kita ganti yang menjadi seperti ini. Untuk name-nya juga kita ganti menjadi switch Cisco. Dan untuk ikonnya pun kita ganti juga menjadi seperti ikon switch ya, teman-teman. Nah, lalu Ethernet-nya kita rubah menjadi 2. Setelah itu, tinggal kita save. Selanjutnya, cara menambahkan PC client. Yang pertama, klik 2 kali lagi seperti yang tadi teman-teman, lalu pilih node, kemudian pilih virtual PC atau VPCS, lalu nanti ada number of nodes to add. Nah, untuk kita mau menambahkan berapa PC di sini. Contohnya di sini kita akan menambahkan PC-nya 5, jadi kita ketikkan 5. Setelah itu kita save, lalu otomatis PC kita sudah otomatis ditambahkan 5 PC di sini ya teman-teman. Karena kita tadi di sini mintanya 5. Jadi otomatis ditambahkannya 5 PC-nya teman-teman. Selanjutnya ada tahapan konfigurasi Internet Gateway. Ada konfigurasi WAN, konfigurasi LAN, dan konfigurasi NAT. Nah, untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Cakupannya dari mikrotik ke ISP. DHCP client ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Yang kedua ada konfigurasi LAN atau Local Area Network. Cakupannya dari mikrotik ke kumpulan klien, konfigurasi IP address, dan konfigurasi DHCP server. Dan yang terakhir ada konfigurasi NAT. Fungsinya mentransfer IP address privat menjadi publik agar klien bisa internetan. Caranya bisa pemilihan gain, pemilihan out interface, dan pemilihan action. Kemudian ada konsep konfigurasi WAN. Yang dimaksud WAN di sini adalah Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP. Untuk konfigurasi WAN, terdapat 2 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, konfigurasi DHCP client. Nah, kita bisa menggunakan konfigurasi dengan cara DHCP client apabila ISP-nya menyediakan DHCP server. Yang kedua, konfigurasi statik atau manual. Apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka untuk mendapatkan IP address itu harus menggunakan cara konfigurasi yang manual. Selanjutnya, konfigurasi WAN dengan cara DHCP client. Pertama, nyalakan perangkat mikrotik. Yang kedua, masuk ke terminal mikrotik.
Yang ketiga, login dengan username dan password masing-masing. Dan yang terakhir, klik enter. DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server. Jadi, yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP, dan yang bertindak sebagai DHCP client adalah MikroTik. Sehingga nantinya MikroTik otomatis mendapatkan IP address dari ISP. Selanjutnya, ada konfigurasi WAN dengan cara DHCP client. Kembali lagi ke menu PenetLab. Yang pertama, ketik IP DHCP client print, lalu enter. Lalu akan muncul IP address dan nantinya kita bisa mengkoneksi dengan Winbox. Kedua, ketik interface print, lalu klik, lalu enter. Yang ketiga, klik lagi IP DHCP client add interface sama dengan ether1, lalu disable sama dengan 0, lalu enter. Keempat, ketik IP address print, maka nantinya akan mendapatkan IP address ether1. Dan yang kelima, kalau ingin cek lebih detail, ketik IP DHCP client print, lalu enter. Selanjutnya, ada konfigurasi WAN dengan cara manual. Yang pertama, cara manual pada router atau ether1. Statik akan mengkonfigurasi cara manual dengan fitur yang ada di DHCP, IP address, gateway, dan DNS. Yang kedua, konfigurasi IP address dengan cara ketik IP address, add address, lalu masukkan IP address yang bebas dan jangan lupa prefix-nya ya teman-teman. Dan interface sama dengan ether1. Kemudian yang ketiga ada konfigurasi gateway dengan cara IP router add gateway sama dengan IP gateway-nya ISP kita ya teman-teman. Dan yang terakhir ada konfigurasi DNS dengan cara IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Selanjutnya ada konfigurasi LAN. Jadi, nantinya mendefinisikan koneksi antara MikroTik dengan klien untuk konfigurasi LAN. Nantinya kita akan lakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien, yaitu Ether2. Lalu kemudian kita juga akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server. Apa yang dimaksud dengan DHCP server di sini? Dengan DHCP server ini, kita goals-nya laptop-laptop atau PC-PC yang terhubung ke MikroTik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nantinya MikroTik kita akan berperan sebagai DHCP server. Langsung saja ke caranya. Yang pertama yaitu buka inbox lalu login seperti biasa. Lalu konfigurasi IP address pada interface Ether2, lalu buka IP, lalu DHCP server, lalu DHCP1. Konfigurasi NAT. NAT adalah kepanjangan dari Network Address Translation, di mana IP address yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses ke internet akan melewati router. Ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT, sehingga dia bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Bisa dengan cara pergi ke menu IP, lalu firewall, lalu ada tulisan NAT, klik add atau tanda plus, kemudian untuk chain-nya itu kita ganti jadi scNAT, kemudian out interface-nya itu ganti dengan ether1 dan action-nya itu masquerade. Kemudian ada Natrix, di mana kita bisa melakukan setting hanya di PC1 yang bisa internetan dan sisanya tidak. Nah, itu bisa disetting pada bagian NAT-nya. Maupun di PC1 tidak bisa internetan, tetapi di PC lain bisa, nanti kita akan setting. Untuk Natrix. Natrix itu NAT yang hanya untuk server tertentu. Bisa lakukan definisi IP pada SCR address. Kemudian
Ada konfigurasi Matrix. Yang pertama, buka aplikasi Winbox, pastikan sudah terhubung. Kedua, pergi pada bagian IP, lalu klik Firewall. Ketiga, pergi ke bagian NAT. Lalu klik NAT yang sudah dikonfigurasi. Lalu pastikan IP address di PC 1 dapat IP-nya berapa. Kemudian ketik show IP, lalu tuliskan di Winbox, lalu klik Apply dan OK. Selanjutnya, ada konfigurasi Matrix. Masih sama ya, kemudian kita cek di PC yang lainnya supaya tidak saling terhubung ataupun internetan. Caranya dengan klik PC, lalu ketik show IP, lalu enter, lalu ketikkan ping google.com. Selanjutnya, perapihan konfigurasi. Yang kita tahu bahwasannya sebelumnya setelah melakukan beberapa trik juga pada firewall NAT, sehingga di PC 1 tidak bisa internetan dan sisanya bisa, nah kita kembalikan pada settingan biasa. Jadinya semua PC bisa saling internetan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu pergi ke menu Inbox, klik menu IP, ketikkan firewall, klik NAT, lalu NAT lab kita klik 2 kali. Untuk kotak SCR address-nya kita hilangkan. Kemudian panahnya kita pencet, lalu klik apply dan OK. Selanjutnya, ada perapihan konfigurasi. Untuk saat ini, kita bahwasannya IP address yang ada di PC ini berantakan. Misalnya di PC 1, 254, kemudian di PC 5, 252. Kan itu dinilainya tidak enak ya teman-teman. Jadi kita bisa merapikannya dengan cara mematikan PC satu persatu. Nyalakan terlebih dahulu PC satunya. Kemudian klik reconnect, lalu klik show IP dan ketik IP DHCP. Selanjutnya, kemudian kita coba buka di PC kedua. Yang pertama, nyalakan terlebih dahulu. Yang kedua, coba buka PC 2, lalu ketik show IP, dan kemudian kita request IP DHCP dengan ketik IP DHCP ya teman-teman. Lalu ada ARP. ARP merupakan kepanjangan dari Address Resolution Protocol. ARP digunakan untuk mapping IP address layers 3 dengan MAC address layers 2 untuk menghubungkan kedua device. Informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamis atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable dan dapat juga dikonfigurasikan secara manual static ARP. Lalu, kalau kita coba implementasikan dalam PNET-Lab, semisalnya di sini kita kerja ARP-nya akan tercatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di tabel, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui Ether 2 ataupun keluar melalui Ether 1. Jadi ternyata ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk router ataupun keluar dari router. Selanjutnya, kita coba ping dari PC 5. Caranya dengan klik PC 5, lalu ketik show IP, kemudian ketik ping 8.8.8.8. Nah, nantinya IP address-nya dan MAC address-nya yang ada di PC 5 akan tercatat di ARP table-nya yang ada di router MikroTik kita, teman-teman. Begitu juga dengan PC yang lain dengan cara yang sama. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.